Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Adi Nardianto, NIM 1905-1427-029, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Transportasi, Program Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang laporan magang industri saya. Baik, langsung saja saya presentasikan. Pada pembahasan kali ini kita ada 4 poin, yaitu 1 tentang profil perusahaan, kedua tentang pelaksanaan magang, ketiga tentang penjelasan laporan, keempat kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang profil perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Subregional Jawa. PT Pelabuhan Indonesia Subregional Jawa beralamat di Jalan Perak Timur, nomor 620, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jatim 60165. Call centernya 031 3291 9986. PT Pelabuhan Indonesia Subregional Jawa atau biasa disebut PT Pelindo merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Kemudian di sini ada peta wilayah kerja PT Pelindo Subregional Jawa. Di antaranya yaitu 1. Wilayah regional Jawa Timur meliputi Terminal Nilamirah, Terminal Jamrut, Pelabuhan Kalimas, Pelabuhan Gresik, Terminal Tanjung Tembaga, Pelabuhan Kaliangat. Yang kedua, wilayah regional Jawa Tengah meliputi Terminal Peti Kemas, Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tegal. Yang ketiga, wilayah regional Kalimantan meliputi Terminal Peti Kemas Banjarmasin, Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Kota Baru, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Bagendang, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Bumi Harjo, Pelabuhan Batu Licin, Pelabuhan Pulang, Pelabuhan Pisau Mekar Putih. Yang keempat, wilayah regional Bali Nusa Tenggara meliputi Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Telukan Bawang, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Maumere, Pelabuhan NDIB, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Badas. Yang kedua adalah pelaksanaan magang. Waktu pelaksanaan magang saya di Pelindo Subregional Jawa yaitu dari tanggal 7 Februari 2022 sampai 7 Mei 2022. Untuk jam kerjanya yaitu dari hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai 5 sore. Untuk hari Jumatnya dari jam 8 pagi sampai setengah 5 sore. Di sini ada struktur organisasi dari PT Pelindo Subregional Jawa. Dan posisi saya pada saat magang industri yaitu berada di divisi komersial. Adapun kegiatan yang saya lakukan di Pelindo Subregional Jawa di divisi komersial yaitu 1. Membantu administrasi kepegawaian divisi komersial. Yang kedua, mereka berita acara surat masuk, surat keluar, verbal dan parsial. Yang ketiga, melakukan survei di terminal dan gudang. Dan yang keempat, itu membantu persiapan untuk rapat kerjasama. Pembahasan ketiga adalah penjelasan tentang laporan magang industri. Dalam penyusunan laporan kegiatan magang industri, saya melakukan identifikasi tentang kegiatan bongkar muat, alat berat, dan sistem kerjasama di sektor pelabuhanan. Saat mengidentifikasi hal tersebut, saya mencoba untuk membuat sebuah laporan magang industri dengan judul Sistem Kerjasama dengan Stakeholder atau Pemilik Alat Bongkar Muat menggunakan sistem sharing di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Alasan saya mengambil judul laporan tersebut adalah karena adanya masalah yang terkait tentang alat berat di mana saat melakukan survei, saya melihat adanya kekurangan alat berat di beberapa terminal. Dengan adanya masalah tersebut, kegiatan bongkar muat menjadi terkendala dan menyebabkan waktu yang cukup lama saat melakukan kegiatan bongkar muat. Dengan adanya masalah tersebut, pihak PT Pelindo melakukan kerjasama dengan pihak stakeholder atau pemilik alat berat, di mana kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama dengan melakukan sistem sharing pendapatan. PT Pelindo akan menjadi pihak pengelola alat. Dan di sini ada mekanisme sistem kerjasama alat berat.
Dalam melakukan kerjasama alat dengan stakeholder atau pemilik alat, ada proses yang harus dilakukan oleh pihak pengelola alat dan pemilik alat, yaitu adanya pembahasan kerjasama dengan pemilik alat dan pihak PT Pelindo Subregional Jawa. Pembahasan tersebut meliputi tentang penentuan sharing pendapatan dan kerjasama alat. Dalam hal ini, besar persentase sharing pendapatan berdasarkan kesepakatan bersama antar pemilik alat dan pengelola alat. Setelah menentukan persentase pendapatan, pemilik alat dapat mengirim dokumen kerjasama. Setelah itu, pengelola akan melakukan pengecekan terhadap alat yang akan digunakan kegiatan operasional. Apabila dalam pengecekan alat tersebut ditemukan adanya tidak kesesuaian dengan persyaratan atau mengalami kerusakan, maka pihak pengelola alat berhak mengajukan pergantian alat kepada pihak pemilik alat. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu kesimpulan, yaitu di mana PT Pelabuhan Indonesia Subregional Jawa memiliki alat bantu bongkar muat, yaitu hardbore mobile crane 9 unit, forklift 9 unit, reach stacker 9 unit, grab 13 unit, hopper 13 unit, head truck 26 unit, container crane 4 unit, bucket 2 unit, excavator 3 unit, jembatan timbang 16 unit, rubber trade gantry atau RTG 1 unit. Yang kedua, Pelabuhan Indonesia Subregional Jawa menyediakan layanan dermaga dan fasilitas lain seperti bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering, multipurpose atau general cargo, barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang atau kendaraan. Yang ketiga adalah PT Pelabuhan Indonesia Subregional Jawa melakukan sistem sharing pendapatan alat dengan pemilik alat atau stakeholder. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.